pendakian tertinggi dalam pengabdian. Lalu ia berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 12. Pendakian tertinggi adalah kisah pengabdian Abraham dalam perjalanan mengikuti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Abraham bukanlah seorang yang sempurna dalam mengikut Tuhan, namun ia setia dalam penyerahannya kepada Allah. Ia melakukan apa yang diperintahkannya, sehingga segala rencana penyelamatan Allah bagi dunia terlaksana. Dalam kisah Abraham, panggilan Tuhan diberkati untuk menjadi berkat, terwujud bagi segala bangsa di muka bumi. Kejadian 22 ayat 1-19 adalah tipos karya terbesar Kristus bagi manusia. Ishak menunjuk pada Kristus, Abraham pada Allah Bapa. Gunung Moria adalah bukit Golgota. Dua orang bujang adalah dua orang yang disalib bersama Yesus. 3 hari perjalanan, yaitu hari kematian hingga kebangkitan Yesus. Kayu yang dipikul Ishak perlambang salib Yesus. Api dan pisau melambangkan mezbah. Domba jantan adalah Kristus. Tanduk yang tersangkut adalah mahkota duri. Di atas kayu api berarti tubuh Kristus yang tergantung di salib. Dan keturunan menunjuk pada banyak bangsa yang akan mendapat berkat. Dalam kesempatan ini kisah Abraham akan memberi pembelajaran berharga bagi kita untuk hidup pada masa kini, untuk senantiasa tinggal dalam ketaatan penuh kepada Allah sebagai wujud pengabdian kita kepadanya. Beberapa hal yang perlu kita renungkan akan menolong menjalani pendakian tertinggi pengabdian kepada Allah. 1. Arti pendakian tertinggi. Panggilan Abraham dimulai dari panggilan mulia Allah baginya. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Abraham mengambil keputusan untuk menaati Allah dengan meninggalkan zona nyaman, yaitu kemapanan di tanah Ur. Dalam perjalanan menuju ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, ia mengalami masa kelaparan yang hebat. Namun Alkitab mencatat, Abraham tidak berbalik untuk kembali mendapatkan kenyamanan, melainkan ia tetap menjalaninya dalam pimpinan Tuhan. Kejadian 22 ayat 1-19 adalah pendakian tertinggi Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 19 ayat 2. Apa yang disampaikan Tuhan kepadanya bukanlah pilihan ketaatan yang mudah setelah ia bergumul mendapatkan Ishak, ataupun juga setelah ia melewati berbagai kesulitan dalam perjalanan mengikut panggilan Tuhan. 2. Wujud pendakian tertinggi. Pendakian tertinggi Abraham diwujudkan dalam pengabdiannya kepada Allah. Pertama, dalam hal iman, Ibrani 11 ayat 17-19 dan Kejadian pasal 12. Pengalaman iman mengharapkan hal mustahil, yaitu kelahiran seorang anak dari orang tua yang sudah mati pucuk. Ibrani 11 ayat 12 menjadi referensi iman untuk memberi Ishak kepada Allah. Pernyataan Allah, "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 12 menunjukkan kualitas iman yang dilakukan tanpa pertimbangan lain. Kedua, dalam hal ketaatan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15 adalah gambaran ketaatan Abraham kepada Allah. Abraham lebih mengasihi Allah daripada anak tunggalnya. Adalah bukti kepada siapa hati Abraham terpaut. Ia menunjukkan loyalitasnya kepada Allah, bukan kepada berkat yang dinantikannya. Ia dapat saja bertanya kepada Allah tentang janji keturunan yang banyak, tetapi Abraham tidak melakukannya. Ia tidak bertanya apa-apa, tetapi hanya taat. 3. Hasil pendakian tertinggi. Pendakian tertinggi mencapai hasil demikian. Pertama, Tuhan menyediakan. Ayat 8 dan ayat 14. Ketika Ishak bertanya tentang anak domba korban bakaran, Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anakku." Ini menunjukkan iman Abraham bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya, dan ia menyediakan anak domba itu. Ayat 13. Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Ayat 18. Karena Tuhan telah dan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Kedua, janji Tuhan diteguhkan.
ayat 17 sampai ayat 19. Kembali pada janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Demikian ayat 17 ayat 19, hal itu diteguhkan kembali. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Perjanjiannya dengan setiap orang yang percaya kepadanya dapat teruji, karena itu tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, para pahlawan iman selalu belajar dari pengalaman iman di masa lalunya, dan hal ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Keyakinan bahwa Tuhan selalu menuntun kita pada hal yang baik dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan tepat pada waktunya bukanlah hal yang mudah. Bahkan untuk menaati Allah tanpa pertimbangan lain, tanpa bertanya-tanya, tanpa protes, melainkan sebagai bukti pengabdian kepadanya. Saya menginginkan naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam perjalanan iman saya. Itu berarti saya bukan hanya harus belajar beriman untuk mendapat yang terbaik dari Tuhan, melainkan beriman untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya terus memikirkan, pemberian terbaik apa yang Tuhan inginkan dari saya? Melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dengan mengimani kasih dan penyertaan-Nya yang tidak pernah berkurang dari hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman seperti apa yang dapat menjadi referensi buat saya dalam pengabdian kepada Tuhan? Pemberian terbaik apa yang Tuhan inginkan dalam pendakian tertinggi sebagai pengabdian kepadanya? Keyakinan apa yang saya miliki ketika saya memberi pemberian terbaik saya? Tuhan Yesus, saya menyadari panggilan tertinggimu dalam hidup saya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu saya bersedia menaatimu untuk melakukan apa saja agar tujuan ini tergenapi dalam hidup saya. Bahkan untuk sesuatu yang saya sayangi, yang menjadi kebanggaan saya atau milik saya yang terbaik, saya sedia memberikannya demi mencapai tujuanmu bagi keselamatan bangsa-bangsa. Saya ingin mata saya hanya terpaut kepadamu Tuhan dan bukan kepada segala berkat-Mu. Ini semua saya lakukan karena Engkau telah rela mati dan bangkit untuk keselamatan saya. Amin. Karena Yesus Kristus adalah Allah telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan baginya. Kristuslah